Habib Japar. Terima kasih Bib udah mau datang ke sini, sempetin waktunya. Bib, saya mau tanya, apakah dalam Islam itu ada karma? Contohnya saya kan udah punya anak. Terkadang kita khawatir terhadap dosa kita di masa lalu akan berdampak kepada anak kita. Bagaimana tanggapan Habib tentang hal itu? Allah katakan dalam suratul An'am ayat 164, dosa orang tua itu akan ditanggung oleh orang tua itu sendiri, tidak oleh istrinya, tidak oleh anaknya. Karenanya dalam Islam itu tidak ada hukum karma, tapi ada hukum karena. Karena kamu melakukan kebaikan, maka kamu akan mendapatkan pahala, dan karena kamu melakukan keburukan, maka kamu akan mendapatkan dosa. Gak usah khawatir. Ketika lo merasa lo pernah memiliki masa lalu yang buruk, maka itu tidak akan ditanggung dosanya kepada anak lo. Lo tinggal bertobat, maka dosanya akan hilang bahkan pada diri lo dan tidak akan turun kepada anak lo. Justru jadikan keburukan yang pernah menjebak diri lo di masa lalu sebagai titik motivasi untuk lo tidak akan menurunkan edukasi yang buruk kepada anak lo, karena lo tahu betapa buruknya menjadi seorang pendosa. Sekaligus lo juga tahu bagaimana cara secara praktis, bukan hanya teoritis, menjauhkan anak dari keburukan itu, karena lu sudah pernah terjebak di sana. Karena itu berhati-hatilah dalam mendidik anak. Jujur sih, sempat bertanya juga dalam hati perihal tersebut, namun dijawab langsung oleh Al-Quran. Oh iya Bib, kemarin sempat viral juga tuh di sosial media tentang menghijaunya Arab Saudi. Apakah menghijaunya Arab Saudi menandakan akan datangnya kiamat seperti yang dihadiskan Rasulullah? Tapi apakah menghijaunya sebagian daerah di Arab Saudi itu termasuk ciri kecil yang dikatakan oleh Nabi itu? Nah itu enggak. Gue pernah ditanya, Bib, kalau gue bangun-bangun itu tiba-tiba matahari di barat, apakah artinya kiamat? Mohon maaf, itu artinya Anda bangunnya ke surian, mataharinya udah di barat, bukan terbit dari barat. Kita kadang berpikirnya begitu. Jadi yang terjadi di Arab Saudi, sebagian daerah yang menghijau, itu bukan yang dimaksud dalam riwayat Nabi. Karena yang dimaksud oleh riwayat Nabi itu Jazirah Arab. Jadi seluruh Arab Saudi, bahkan sebagian negara-negara Arab itu tiba-tiba menghijau secara tidak wajar. Sedangkan yang terjadi sekarang wajar, karena sejak Desember 2022 kemarin itu curah hujan di Arab Saudi meningkat drastis. Kenapa sih? Lu tuh terus-terusan berpikir atau bahkan ingin kiamat sudah dekat. Secara tidak sadar kita telah menjadi generasi yang pesimis. Islam tidak ingin tegak karena ketakutan akan kiamat, melainkan karena kecintaan kepada Nabi Muhammad dan Allah. Gue ingin lu menjadi generasi muslim yang optimis, yakni generasi muslim yang menjadi Islam dan menjalankan Islam. Perihal doa yang dikabulkan Bib, terkadang kita berdoa tapi kok nggak dikabulkan juga ya. Bagaimana tanggapan Habib mengenai hal tersebut? Dalam surah Al-Ghafir ayat 60, Allah telah berjanji, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Jangankan manusia yang berdoa, iblis pun ketika berdoa, Allah kabulkan doa itu. Ketika iblis diusir dari surga, iblis minta ditangguhkan sampai hari dibangkitkan. Dan Allah menjawab, oke. Tapi Bib, serius deh, ada doa gue yang sampai sekarang gak dikabulkan kok. Fakta, sebenarnya doa itu bukan tidak dikabulkan. Karena kita lemah untuk mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Sehingga Allah mengabulkan bukan sesuai dengan yang kita inginkan, tapi sesuai dengan yang kita butuhkan. Doa itu dikabulkan oleh Allah bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat. Meskipun dikabulkan oleh Allah, tapi melalui perantara sunnatullah atau hukum alam yang berlaku di muka bumi ini. Misalnya, lo minta sukses. Bukan berarti kemudian Allah ngelempar mobil, ngelempar rumah, ngelempar duit dari langit. Terkadang kita melakukan sesuatu akan sia-sia gitu Bib, bila keinginan kita tidak tercapai. Ketika kamu mengerjakan sesuatu hanya dalam mindset yang duniawi, bisa jadi kamu akan merasa lelah. Karena kamu merasa ketika gagal, ya usaha kamu tiada artinya. Tapi ketika kamu melakukan segala sesuatu dengan mindset ukhrawi, bahwa ini untuk Allah, lillah, walaupun gagal, itu tidak sia-sia. Mengapa? Kan kegagalanmu telah dihitung oleh Allah sebagai pahala. Maka jangan katakan bahwa, ya Allah, aku lelah. Tapi ketahuilah bahwa kelelahan aku memiliki Allah. Kamu bisa membuatku lelah secara fisik, tapi kamu tidak akan bisa membuatku lelah secara psikologis, secara mental, ataupun secara spiritual, secara batin. Karena aku memiliki Allah.
Sekali lagi makasih udah mampir ke sini, Habib. Oh iya, Habib. Mungkin Habib punya nasihat untuk orang-orang yang sedang melakukan aktivitas atau bekerja, dan termasuk nasihat untuk diri saya sendiri. Lakukan kerja sebagai ibadahmu. Hadirkan Allah sebagai penolongmu. Hadirkan doa sebagai pusakamu. Jangan kamu melakukan sesuatu itu hanya dengan kepercayaan dirimu, tapi juga kepercayaan bahwa engkau adalah hamba dari Allah yang maha besar.